Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap kan untuk memuji nama Tuhan? Ayo, kalau udah siap, Pak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, Hanya Dekat Allahku.
mengucap syukur Tuhan buat minggu ini Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Kok kurang semangat ya Kak ya? Shalom adik-adik. Shalom. Itu dong semangat. Kalau tadi Kak Denny sendiri, sekarang Kak Denny ditemenin Kak Kiel. Ayo, masih ingat gak sama Kak Kiel? Nah, sekarang kan masih suasana bulan Agustus, masih suasana kemerdekaan tuh. Kakak mau tes semangatnya adik-adik sampai mana ya? Coba kakak mau dengar suaranya adik-adik. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Belum kompak, sekali lagi kakak mau tes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Nah gitu dong, adik-adik siapa untuk puji nama Tuhan? Kalau gitu kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian KASIH. Satu pujian
terima kasih Engkau Engkau sudah sudah memberkati memberkati kami dari awal, awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak Carolina mau adik-adik siapin dulu yuk Alkitabnya. Yuk kakak tungguin. Ambil dulu Alkitabnya karena kita akan baca. Udah adik-adik? Nah, nats kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-36. Kakak ulangin lagi dari Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36. Boleh kita sama-sama membaca yuk adik-adik yuk. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kakak bacakan lagi sekali lagi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Oke adik-adik, kakak Carolina mau tanya adik-adik nih. Kata Tuhan Yesus kan ini pesan Tuhan Yesus untuk kita hari ini, untuk adik-adik di GPPK Subang. Kata Tuhan Yesus, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kakak Carolina mau tanya, siapa yang berdoa pas bangun pagi? Tunjuk tangan. Ada yang malu-malu, ada yang gak tunjuk tangan. Siapa yang berdoa sebelum makan? Pasti semuanya ya. Kakak Carolina yakin semuanya pada berdoa. Siapa yang berdoa sebelum tidur? Oke adik-adik. Bukan berarti maksud kakak Carolina bukan berarti kita di waktu-waktu tertentu berdoanya, tapi ya dalam setiap aktivitas kita Tuhan Yesus bilang berjaga-jagalah sambil berdoa. Nah, ini pesan langsung dari Tuhan Yesus waktu itu kepada murid-muridnya, dan kita juga termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Siapa yang mau jadi pengikut Tuhan Yesus? Semuanya mau kan adik-adik, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Berarti kalau kita anak-anak Tuhan, kita akan selalu mendengarkan perintah Tuhan Yesus. Salah satunya yang ditulis di Injil Lukas ini adik-adik. Karena apa? Karena semakin hari dunia ini semakin jahat adik-adik. Coba adik-adik lihat yang terjadi sekarang ini. Ada virus corona, kita nggak bisa kemana-mana. Makanya Tuhan Yesus bilang berjaga-jagalah sambil berdoa. Di samping virus ini juga kejahatan apa lagi kak? Semakin hari adik-adik mungkin belum suka menonton berita ya. Tapi banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, semakin banyak orang jahat yang suatu saat bisa menyerang siapa saja ya adik-adik ya. Makanya Tuhan Yesus bilang berjaga-jagalah. Salah satunya siapa itu yang paling jahat? Si iblis. Si iblis harus kita lawan dengan berjaga-jaga dan berdoa adik-adik. Gak bisa hanya berdoa saja, tapi kita harus tetap berjaga-jaga. Caranya gimana kak? Kalau gak cuma cukup untuk berdoa saja. Caranya adalah salah satunya percaya kepada Tuhan.
Yesus. Adik-adik mungkin sudah bosan sekali mendengar ini dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Kita harus hidup berdasarkan ajaran Tuhan Yesus. Praktek kasih, mengejar kebaikan dengan cara-cara yang baik. Gak usah misalnya pas sekarang kan masih bulan Agustus, adik-adik gak perlu jadi pahlawan untuk jadi, misalnya aku harus jadi pahlawan, aku harus jadi itu baru dibilang orang baik. Tidak adik-adik, dimulai dari hal-hal kecil di rumah. Yang tadi berdoanya dilakukan, kebaikan-kebaikan apa aja yang bisa kita lakukan di rumah. Kakak Carolina sering sekali berkata, kebaikan yang bisa adik-adik lakukan di rumah itu banyak sekali. Dengan cara membantu mamah menjaga adik itu juga sudah sebuah kebaikan. Walaupun misalnya orang lain mungkin menganggap itu memang sudah kewajiban, tapi itu sudah kebaikan adik-adik. Dengan cara belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah, walaupun adik-adik sudah bosan mengerjakan pekerjaan rumah, tapi selalu tepat waktu mengerjakan PR, itu sudah salah satu kebaikan. Misalnya menolong adik yang harus misalnya mama tidak bisa nyuapin adik. Terus adik-adik menawarkan diri, mama boleh saya bantu untuk menyuapin adik? Itu salah satu kebaikan. Jadi firman ini berkata, adik-adik kita, kakak Carolina, kakak guru sekolah minggu yang lain, bahkan adik-adik juga harus berjaga-jaga dan sambil berdoa. Dengan cara berjaga-jaga, tadi kakak bilang apa? Mengikuti ajaran Tuhan Yesus, melakukan praktik kasih, dan mengejar kebaikan dengan cara-cara yang baik seturut dengan kehendak Allah. Walaupun Tuhan Yesus tahu adik-adik dan kakak adalah orang yang lemah, maka itu fungsinya kita berdoa. Gak capek-capek kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan, yaitu dengan cara berdoa. Oke adik-adik, sederhana kan adik-adik? Mulai berarti minggu ini, ayo misalnya kakak Carolina sama adik-adik kita yuk semangat melakukan doa yang misalnya pagi-pagi malas bangun karena sekarang kan online ya adik-adik ya. Jadi adik-adik mungkin tidak bangun sepagi seperti berangkat sekolah biasanya karena mungkin mengikuti jadwal Zoom-nya jam berapa baru bangun pagi nih. Jadi malas berdoa. Tidak boleh adik-adik ya. Yuk mulai minggu ini, yuk kita perbaiki praktek doa kita. Ayo kita mulai lagi melakukan kebaikan-kebaikan dari hal terkecil. Misalnya mama suruh ini, kalau bisa adik-adik lakukan, ayo. Kerjakan pekerjaan rumahnya, PR-nya. Ayo kerjakan tugas-tugas sekolah minggunya. Yuk kita mulai lagi lakukan adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus bilang, ini nasihat dari Tuhan Yesus untuk kita berjaga-jaga. Bisa ya adik-adik ya? Oke, bisa komitmen ya. Walaupun itu sepele, tapi itu sangat bermanfaat. Nah, sekian firman hari ini. Terus kakak Carolina ada tugas nih. Nanti kakak Carolina akan bagikan gambar seperti ini. Nanti kakak Carolina fotokopi, nanti kakak perjelas lagi. Terus nanti ada petunjuknya. Gambar yang kakak bagikan kepada adik-adik nanti digunting sesuai dengan pola yang udah ada. Setelah digunting, terus adik-adik warnain nanti berdasarkan imajinasi adik-adik. Boleh mau milih warna apa aja boleh. Pokoknya diwarnain. Setelah itu baru dilipat menjadi 3 bagian. Jadi kayak surat. Nanti kakak Carolina praktekin dulu. Setelah firman ini kakak bikin nanti cara mengerjakannya ya adik-adik ya. Karena udah lama sekali kita juga tidak mewarnai adik-adik ya. Nah, selalu semangat adik-adik.
Kakak Carolina berharap adik-adik selalu semangat mendengarkan firman Tuhan. Walaupun misalnya adik-adik cuma bisa mendengar firman dan tidak bisa bertatap muka langsung dengan kakak-kakak guru sekolah minggunya, tapi kakak-kakak guru sekolah minggu selalu berharap bahwa adik-adik sekolah minggu GPPK Subang selalu semangat, selalu rindu untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan, selalu menjadi anak yang luar biasa di rumah, menjadi anak yang luar biasa di sekolah, dan menjadi anak-anak yang membawa berkat bagi keluarga. Oke adik-adik, sekian firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang menasihati kami bahwa kami harus berjaga-jaga dari dunia yang semakin hari semakin jahat Tuhan. Di samping kami berjaga-jaga, Tuhan Yesus juga menganjurkan kami untuk selalu berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus ampuni kami Tuhan, ketika sepanjang hari kami lupa berdoa. Kami lupa berdoa saat bangun pagi. Kami lupa berdoa saat mau makan. Kami lupa berdoa sebelum tidur ataupun di saat-saat lainnya Tuhan. Hari ini ajar kami satu persatu untuk mau belajar memperbaiki waktu doa kami masing-masing. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang berkomitmen untuk selalu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini sampai kepada anak-anak-Mu di GPPK Subang, dan mereka bisa bertumbuh untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Sertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih. Adik-adik angkat tangannya. Kita mau menerima doa berkat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Tuhan Yesus menyertai orang tua kalian, dan Tuhan Yesus menjaga kalian hari ini, esok sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan setelah video ini, adik-adik boleh lihat keterangan di video selanjutnya untuk pengerjaan tugasnya. Semangat! Shalom!